Shalom. Shalom. Puji Tuhan saudara ya. Kita sudah memasuki bulan Desember. Ini adalah ibadah kita pertama di bulan Desember. Pagi-pagi sudah diguyur hujan. Puji Tuhan kita sudah berada di rumah Tuhan. Kita adalah orang-orang yang menang. Haleluya. Mari kita mau terus mendekat kepada Tuhan. Kita mau meninggikan dan mengagungkan Dia. Kita mau terus menyembah Dia. Karena Dia adalah Bapa yang baik buat kita. Bapa yang setia. Bapa yang mengasihi kita. Haleluya.
lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, Engkau yang ku perlu lebih dari segalanya, lebih dari
mendekat kepadamu Tuhan. Kami rindu terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apa kami membalas semuanya. Selain kami datang menyembah dan mengagungkan Engkau, selain kami berikan hidup kami, hati kami bagi-Mu Tuhan. Engkau yang pemilik setiap kami bagi ini Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, kami rindu menyenangkan-Mu Bapa. Dan pujian yang kami naikkan menjadi harum di hadapan-Mu, menjadi persembahan yang menyukakan hati-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang mengurapi setiap kami. Engkau sedang memberikan roh yang baru bagi setiap kami. Sehingga hati kami Tuhan boleh siap dan kita mendengar firman-Mu. Hati kami boleh baca pada kebenaran firman-Mu. Hati kami Tuhan boleh sungguh-sungguh akan tumbuh benih yang baik dan firman-Mu di dalam hati kami, dalam hidup kami. Engkau beracara di dalam kami hari ini Tuhan, dalam peribadatan ini Bapa. Selamat setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir. Terbalik Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Perlengkapi hamba-Mu Tuhan, yang Engkau mengurapi lidah mulut bibir hamba-Mu. Dan setiap perkataan yang keluar akan menguatkan kami, akan meneguhkan kami, akan menjadi berkat buat kami. Untuk kami terus setia mengiring Tuhan. Apapun keberadaan kami saat ini Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kasih kami. Terima kasih Bapak, berbicaralah Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus, kami siap untuk mendengar. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua katakan amin. Puji Tuhan, hari ini saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara kembali di tempat ini. Sungguh luar biasa bisa bersama-sama dengan Bapak Saudara. Saya juga kagum kepada Bapak Ibu, walaupun hujan tetap antusias mengikuti ibadah. Amin. Oke, tidak panjang-panjang, kita akan langsung buka aja firman Tuhan dari 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 5 ya. Oke, saya bacakan ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita, ayat 5 ya. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Yang percaya firman ini katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada siang hari ini Tuhan taruh di hati saya menyampaikan pesan hidup di dalam kuasa firman Tuhan. Saudara, Allah menghendaki supaya setiap saudara di sini tanpa terkecuali hidup berkemenangan. Nah, mungkin saudara berkata, Pak, teorinya kan memang enak Pak, teorinya begitu indah didengar, tapi kenyataannya sekarang kan lagi pandemi, bahkan hampir 2 tahun kita pandemi. Saudara, siang ini saya mau sampaikan satu kebenaran. Firman Allah tidak pernah mengajarkan kita lari dari kenyataan. Iman tidak mengajarkan kita lari dari kenyataan. Tapi siang ini saya mau sampaikan bahwa dengan iman kita bisa menarik kuasa Allah hadir dalam hidup kita, sehingga kita bisa menghadapi kenyataan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Yang saudaraku, Allah menghendaki kita berkemenangan. Nah, saya coba baca ayat ini dari terjemahan lain ya. Coba dibuka ayat 4-nya deh dari lagi. Nah, dari ayat 3-nya. Nah, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Nah, saudara, saya coba gali ayat ini dari terjemahan lain. Apa sih yang dimaksud menuruti perintah-perintahnya? Dari terjemahan versi Amplified, saya sudah terjemahan dari pakai bahasa Indonesia. Yang disebut menuruti perintahnya yaitu terbiasa menuruti perintahnya dan tetap fokus pada ajarannya. Sekali lagi, apa yang dimaksud menuruti perintah Tuhan? Yaitu kita terbiasa mentaati perintahnya dan tetap fokus pada ajarannya. Artinya Tuhan mau semua kita yang ada di sini hidup di dalam firman Tuhan. Saudaraku,
hidup berkemenangan akan terjadi kalau kita hidup di dalam iman. Dan hidup di dalam iman akan terjadi kalau kita semua hidup di dalam firman Tuhan. Amin, saudara. Saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan. Yosua sebelum memasuki tanah perjanjian, Tuhan berkata kepada Yosua, renungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Itu Yosua diambang masuk ke tanah perjanjian. Apa artinya, saudaraku? Setiap saudara akan lihat janji-janji firman Tuhan ini akan digenapi dalam hidup saudara kalau saudara hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Saudara, Daud di Mazmur 1 mengatakan, renungkan kitab Taurat ini siang dan malam. Kitab Mazmur dikenal adalah itu adalah gambaran hubungan akrab Daud dengan Tuhan. Apa artinya, saudara? Saudara bisa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan kalau saudara hidup dalam firman Tuhan. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Saudara, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Ketika Yesus menghadapi pencobaan iblis, Tuhan Yesus tidak berkata, aku mendapat penglihatan. Enggak. Tuhan Yesus tidak berkata, aku mendapat nubuatan. Tidak, saudara. Yang Yesus katakan, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Saudara, firman Tuhan ini sangat luar biasa kalau saudara mau benar-benar hidup di dalamnya. Amin. Saudara, saya diberkati dengan kesaksian salah seorang tokoh Pentakosta dari Inggris awal-awal abad 20. Mungkin saudara pernah dengar namanya Smith Wigglesworth, saudara. Saya yakin kalau saudara berteman dengan Bapak Smith tidak akan ada yang betah, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Bapak Smith ini kalau ngobrol, dia lihat jam, oh sudah setengah jam ngobrol, berhenti dulu kita baca Alkitab. Habis itu, ayo kita ngobrol lagi. Gak bakal betah, saudaraku. Nah, kalau saudara datang ke rumah Bapak Smith ini, saudaraku, zaman dulu belum ada HP ya, belum ada medsos, saudara. Zaman dulu sumber berita tuh koran. Nah, kalau saudara bawa koran datang ke rumahnya, misalnya ini rumahnya, di sana halamannya ada pagarnya, Bapak Smith ada berkata, tolong koran itu taruh di luar rumah saya. Orang ini berbagi dalam firman Tuhan. Dan saudaraku, karena Bapak Smith ini sungguh-sungguh dalam firman Tuhan, kuasa Allah nyata, saudaraku. Yang tercatat, ada 23 orang mati dibangkitkan oleh Bapak Smith ini, saudaraku. Itu yang tercatat, yang gak tercatat mungkin lebih, saudaraku. Nah, saudaraku, para pendeta kalau berdoa dengan Bapak Smith ini, saudaraku, gak ada yang betah, saudaraku. Kenapa? Ketika berdoa ngumpul, atmosfer rohaninya begitu kuat sekali. Ngumpul, satu persatu meninggalkan ruangan, berkata, waduh, atmosfernya begitu kuat. Saya bisa nggak akan berdiri rebah kalau berdoa dengan dia. Saya mau sampaikan, Tuhan mau kita semua hidup di dalam firman Tuhan. Nah, sekarang apa sih pentingnya kita hidup di dalam firman Tuhan? Kita buka dari 2 Timotius 3 ayat 16, saudara. Kita 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, di sini mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ada 4 manfaat firman Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan akan membuat kita mendapat ilham untuk mengajar, dan saudara akan tahu pengajaran yang benar. Nah, saya mau sampaikan siang ini, saudaraku, saya tidak bermaksud menyindir gereja-gereja tertentu, saudaraku. Saya sharing berdasarkan pengalaman saya, saudara. Dulu saya pindah-pindah gereja, saudaraku. Ternyata setiap pendeta itu punya ciri khas, saudaraku. Ada pendeta sebenarnya khotbah tentang kemakmuran, tentang kelimpahan. Saya tidak anti kebenaran tentang kelimpahan. Saya juga pengen mengalami kelimpahan. Tentu saudara lebih senang pendeta saudara Pak Edi khotbah tentang cara diberkati daripada cara hidup susah. Bukan demikian, saudaraku. Nah, saudaraku, lalu ada orang-orang pendeta lain
Dia senangnya berbicara tentang knowledge, saudara, pengetahuan tentang doktrin-doktrin. Lalu ada pendeta-pendeta tertentu sukanya dengan hal-hal nubuatan. Semua itu tidak salah, saudaraku. Tapi saudaraku, kalau saudara membaca firman Tuhan, saudara akan mendapat kebenaran secara utuh. Amin. Nah saudaraku, bacalah firman Tuhan, saudara akan mendapatkan hikmat untuk mengajar dan pengajaran yang benar. Nah, yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Nah, jadi yang pertama, gunanya membaca Alkitab, saudara akan mengerti kebenaran. Yang kedua, saudara akan firman Tuhan akan mengoreksi saudara apa yang salah dalam hidup kita. Nah, saya mau tanya, apa pendapat saudara? Kalau ada kenalan saudara seiman kena COVID, saya yakin pasti pikirannya macam-macam, saudaraku. Ada yang karena ini dan itu, saudaraku. Jangan terbiasa menghakimi kalau ada saudara seiman kita mengalami musibah. Sebaiknya, yang terbaik ya, kita dorong orang ini supaya lebih lagi membaca firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menyatakan kepada orang ini apa yang harus dirubah atau apa maksud Tuhan di balik semua masalah ini, saudaraku. Nah, saudaraku, firman Tuhan akan menyatakan kesalahan. Saya pernah cek, saudaraku, Alkitab ini, saudaraku. Bukan cek, pernah ngitung ya. Pernah ngitung, saya cocokkan juga dengan di Google, saudaraku. Jumlah pasal di dalam Alkitab ini, saudaraku, saudara tahu ada berapa? Ada 1189. Seandainya Pak Edi tidak pernah mengundang pengkhotbah luar dan ibadahnya 2 kali kebaktian, misal Pak Edi hari ini khotbah Kejadian 1, saya udah hitung-hitung, saudaraku, saudara akan dengar Pak Edi khotbah lagi tentang Kejadian 1 itu 11 tahun lagi, saudaraku. Nah, itu sebabnya saudara perlu membaca Alkitab, saudaraku. Jadi jangan tunggu 11 tahun lagi mendengar kebenaran tentang Kejadian 1, saudaraku. Saudaraku, firman Tuhan akan mengoreksi apa yang salah. Begitu banyak orang, saudaraku, kalau akhir tahun ini bulan Desember ya, akhir tahun setiap Desember mengevaluasi apa ya yang sudah kesalahan saya tahun 2021. Saudaraku, tidak salah melakukan evaluasi seperti itu, tapi sebaiknya saudara baca Alkitab tiap hari, saudaraku, sehingga saudara diminimalisir dari kesalahan-kesalahan yang begitu banyak, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku, firman Tuhan berkata untuk memperbaiki kelakuan. Nah, saudaraku, ini ajaibnya firman Tuhan. Firman Tuhan bukan cuma mengajarkan, oh kamu salah di sini, kamu salah di situ, tapi firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memperbaiki kesalahan. Nah, saudaraku, dulu saya pernah terikat dengan berbagai macam dosa, saudaraku. Dosa percabulan, dosa pemberontakan. Saya berdatang kepada Tuhan, ini gimana caranya ya supaya menang? Akhirnya Tuhan beri firman dari dari Galatia 5 ayat 16. Firman Tuhan berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Zaman dulu, saudaraku, saya lagi khotbah di sini, di gereja sebelah ada wanita cantik, saya bisa tahu, saudaraku. Tapi oleh kemurahan Tuhan, karena membaca Alkitab juga, saudaraku, saya bisa menang, saudaraku. Nah, teman-teman, kalau misalnya ada bapak ibu yang anaknya belum menikah dan ada kedatangan calon menantu, tanya calon menantunya baca Alkitab gak? Kalau gak pernah baca Alkitab, pikir 2 kali sebelum mengambil jadi menantu, saudara. Saudara, kira-kira September tahun lalu, saya mulai menggembalakan jemaat kecil, bukan gereja, persekutuan kecil, saudaraku. Yang saya gembalakan kurang lebih 11-12 orang. Nah sekarang, saudaraku, jemaatnya sudah berkembang, jadi kurang lebih ya belum sampai 100, saudaraku. Baru sampai 26 orang, saudaraku. Dan ada sesuatu yang menyedihkan ketika saya coba kenali mereka. Ternyata ada 4 atau 5 keluarga
itu bermasalah di pernikahan. Ada 4 ibu yang ditinggalkan oleh suaminya, ada 1 bapak yang ditinggalkan istrinya. Waduh, saya dapat jemaat janda dan duda semua ini. Nah saudaraku, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ketika memasuki masa pranikah, tidak coba kenali baik-baik pasangannya, saudaraku. Nah saudaraku, ketika memilih jodoh, jangan cuma dilihat hartanya, ketampanannya atau kecantikannya, tapi lihat juga bagaimana hubungannya dia dengan firman Tuhan. Kalau nggak pernah baca Alkitab, dijamin tuh rumah tangga bakal nggak karu-karuan, saudaraku. Sedih sekali, saudaraku. Bahkan ada seorang ibu, suaminya kebetulan teman saya, saudaraku. Begitu waktu saya datang, loh, kemana suamimu? Sudah 5 tahun Pak tidak bersama lagi. Loh, kok bisa? Padahal aktif di gereja, saudaraku, melayani musik, saudaraku. Nah saudaraku, itulah pentingnya jemaat harus benar-benar dididik bergaul dengan firman Tuhan. Kalau jemaat tidak pernah bergaul dengan firman Tuhan, itu fatal sekali, saudaraku. Akan banyak kerusakan-kerusakan terjadi dalam hidupnya. Nah saudaraku, yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudaraku, faedah yang keempat, ketika orang membaca firman Tuhan, orang itu akan dididik dalam kebenaran. Dididik dalam kebenaran itu apa? Yaitu firman Tuhan akan membuat kita mampu hidup di dalam kehendak Allah. Ketika saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan, telinga rohani saudara semakin peka. Nah saudara, waktu saya baru-baru kenal Tuhan, kurang lebih SMP SMA, ada pengkhotbah berkata gini, Bapak Ibu, kalau ada masalah di hadapan saudara, jangan takut. Jika pintu di depanmu tertutup, pintu di belakangmu terbuka. Nah, kalau pintu belakangmu tertutup, pintu di sebelah kirimu juga terbuka. Tuhan bisa buka. Nah, terus kalau pintu di sebelah kiri terbuka, pintu di sebelah kanan bisa Tuhan buka. Kalau semuanya tertutup, lihat ke atas, Tuhan bisa lakukan segalanya. Nah, saudaraku, yang dilakukan hamba Tuhan ini apa? Dia cerita, lihatlah kepada Musa. Musa kepepet di depan Laut Merah, di belakang tentara Firaun. Tapi karena Musa mendengar suara Tuhan, maka Musa mendapat pertolongan. Nah, tiba-tiba saudaraku, timbul dalam hati pertanyaan, yaitu kan Musa, saudaraku. Musa nabi, bagaimana dengan kita yang bukan nabi? Nah, saudaraku, ada berita baik. Sekalipun saudara bukan seorang nabi, saudara bisa mendengar suara Tuhan, karena setiap saudara adalah anak-anak Allah. Amin. Nah saudaraku, kalau gereja ini isinya nabi, malah bisa runyam, saudaraku. Misalnya Pak Edi nabi, saudara ketemu Pak Edi, langsung Pak Edi berkata, kamu 13 hari yang lalu berzina ya? Iya Pak Edi, minta ampun Pak Edi. Nah, lalu ketika ketemu ibu gembala, hei, kamu udah 4 bulan tidak memberi perpuluhan ya? Iya Bu, minta maaf, minta ampun kepada Tuhan. Lalu ketemu ibu Dede juga nabi. Hei, kamu 18 hari belum sikat gigi ya? Wah, repot saudaraku. Kalau semua ini nabi, repot saudaraku, jemaat ketakutan. Saudaraku, saya mau sampaikan, sekalipun saudara bukan nabi, saudara tetap bisa menangkap isi hati Tuhan, karena saudara anak Allah. Bagaimana caranya? Baca dan renungkan firman Tuhan. Nah, mungkin saudara berkata, Pak, saya ini udah baca Alkitab lebih dari 5 tahun loh Pak, tapi kok kenapa hidup saya biasa-biasa aja? Bahkan saudaraku, pernah ada seorang bersaksi kepada pendetanya, Pak Pendeta, saya aktif di gereja, puji Tuhan, saya setiap hari baca Alkitab 5 pasal, puji Tuhan. Tapi Pak, kenapa saya berzina tetap jalan terus? Wah, ini gawat saudaraku, repot juga saudaraku. Nah saudaraku, bagaimana caranya
kita membaca firman Tuhan dan kita mengalami breakthrough, saudaraku. Tuhan mau kita bukan hanya sekadar membaca, tapi kita menangkap isi hatinya Tuhan, saudaraku. Nah, kita lihat, saudaraku, dari Efesus 1 ayat 17. Kita lihat Efesus 1 ayat 17. Nah, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, saudaraku, yang pertama, ketika saudara membaca Alkitab, biasakan berkata gini, Bapa, aku mohon dalam nama Yesus, beri kepadaku roh hikmat dan wahyu, supaya aku bisa mengenal isi hatimu lebih dalam lagi. Saudaraku, coba saudara praktekkan mulai besok pagi atau nanti malam. Saudara akan lihat semakin hari pengenalan saudara akan Tuhan itu semakin akan dipertajam, saudaraku. Nah, saya mau tanya kepada saudaraku, iblis ngerti nggak kitab Yesaya? Ngerti nggak kitab Yesaya? Ngerti. Kenapa iblis biarkan Yesus naik ke atas kayu salib? Bukankah di kayu salib justru disitulah letak iblis dikalahkan, saudaraku. Nah, Tuhan memberi hikmat ini, saudaraku. Semua orang bisa mengetahui Alkitab secara harfiah, tapi isi hati Tuhan hanya bisa saudara ketahui kalau saudara memiliki roh hikmat dan wahyu, saudara. Mintalah roh hikmat dan wahyu. Saya percaya baca Alkitab saudara itu akan berubah, saudaraku. Sekali lagi, mintalah roh hikmat dan wahyu. Saudara akan lihat hubungan saudara dengan Tuhan itu akan semakin tajam, saudara. Dan kalau saudara semakin mengenal Tuhan, hasilnya luar biasa, saudaraku. Nah, saudara, kurang lebih tahun 2008 ya, saudaraku. Saya lupa, ya 2008. Saya menghadiri, kalau nggak 2008, akhir 2007 ya, saya lupa ya. Saya menghadiri satu conference di Jakarta, saudaraku. Yang melayani adalah John Arnott ya. Nah, saudaraku, John Arnott dan stafnya mendoakan setiap jemaat yang hadir, dan saya juga didoakan, saudaraku. Nah, yang mendoakan ini mengucapkan kata-kata rada agak-agak aneh. Dia berkata, Jabos, Jabos, Jabos. Saya berpikir dia mau berbicara Jabes. Yabes itu kan bahasa Inggris Jabes, saudara. Nah, tapi kok ngomongnya Jabos, Jabos, Jabos. Saya cari-cari di Alkitab, saya juga coba pakai cari terjemahan bahasa Inggris. Ada nggak sih kata Jabos di Alkitab? Ternyata kata Jabos itu nggak ada, saudaraku. Nah, saya pikir apa jangan-jangan salah ngomong ini orang. Nah, tiba-tiba, saudaraku, saya melihat film dokumenter, saudaraku. Saudara tahu Jabos itu apa? Jabos itu adalah pesawat tempur Amerika yang ditakuti, saudaraku. Pada masa Perang Dunia Kedua. Oh, ketika itu saya nangkep, Tuhan kasih hikmat. Aku akan kasih otoritas kepadamu yang lebih lagi untuk mengalahkan pekerjaan setan, saudaraku. Nah, saudaraku, saudara mesti ngerti, minta hikmat dan wahyu sehingga saudara bisa mengerti apa pesan Tuhan yang disampaikan dalam hidup saudara. Nah, kenapa sih kita perlu roh hikmat dan wahyu? Nah, saudaraku, roh hikmat itu seperti ini bekerjanya. Misalnya saya khotbah tentang persembahan. Ketika saya khotbah atau Pak Edi khotbah tentang persembahan, itu saudara dapat hikmat dan pengertian bahwa saudara harus memberi persembahan. Nah, tapi persoalannya, berapa jumlah yang harus saudara kasih? Inilah barunya roh wahyu, saudaraku. Nah, kalau saudara nangkep wahyu Tuhan, Tuhan akan menyatakan kepada saudara berapa yang harus saudara beri. Nah, ketika menghadapi awal pandemi ini, Tuhan ingatkan kepada saya, kalau kamu ingin dilindungi dari virus, kamu harus memberi 12%. Nah, ayatnya ada nggak? Nggak ada, saudara. Itu pewahyuan khusus. Nah, akhirnya saya bertanya, Tuhan, kok kenapa? Saya harus memberi 2%? Kan Alkitab cuma memberi
ngajari per 10. Nah, akhirnya Tuhan kasih tahu, kamu ini hamba Tuhan sering dapat persembahan berupa barang dari orang. Nah, kadang-kadang ada orang terakhir, kan nggak mungkin orang terakhir, Pak, saya minta dong bonnya, kan nggak sopan saudara. Nah, ini jaket juga pemberian orang saudaraku, kalau salah pemberian kakak saya. Jadi saudaraku, hamba Tuhan itu kebanyakan barangnya mereknya Casio, dikasih orang saudaraku. Makanya hamba Tuhan memberi perpuluhannya harus ekstra, jangan cuma 10%, harus di atas 10% saudaraku. Oh begitu dong. Dan saya menikmati perlindungan Tuhan yang luar biasa saudaraku. Saya memang belum jadi hamba Tuhan yang kaya seperti hamba Tuhan yang terkenal saudara. Tapi saya melihat bagaimana anugerah Tuhan luar biasa mencukupi kebutuhan saya saudaraku. Nah saudaraku, ketika saudara menangkap roh hikmah dan wahyu, pengenalan saudara akan dalam, Alkitab ini akan hidup. Nah, saya mau tanya, saudara pernah membaca kitab Imamat ya? Mungkin ada yang udah, ada yang belum. Nah, pernah ada orang tanya kepada saya, Pak, bagaimana Pak? Saya baca kitab Imamat, wah menjemukan Pak. Saya langsung ya Pak ke kitab Amsal aja Pak. Saya bilang, oh nggak bisa, baca. Ngerti nggak ngerti baca, nanti Tuhan akan singkapkan saudara. Mungkin hari ini belum, tapi suatu ketika Tuhan akan singkapkan saudaraku. Mintalah hikmah dan wahyu. Nah yang kedua saudara, kita lihat dari Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21. Firman Tuhan berkata, sebab itu buanglah segala yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang pertama saudaraku, saudara harus minta roh hikmah dan wahyu. Yang kedua, kalau saudara mengalami terobosan ketika membaca firman Tuhan, buang segala yang kotor. Sekali lagi, kalau saudara yang mengalami breakthrough ketika membaca Alkitab, buang segala yang kotor. Pak, yang kotor itu apa Pak? Pada dasarnya semua dosa harus kita buang. Nah, ada di sini saya membatasi ada 3 hal saudaraku yang paling sering merusak rohani anak Tuhan. Yang pertama saudara, percabulan. Hati-hati dengan percabulan saudaraku. Kitab Yesaya Hosea mengatakan roh perzinahan itu menyesatkan saudaraku. Saudaraku, buang segala dosa percabulan dengan berbagai macam bentuknya. Saudara akan tidak mengalami breakthrough, tidak akan mengalami terobosan ketika membaca Alkitab kalau saudara masih menyimpan dosa ini. Nah, buat Bapak Ibu yang masih terikat dengan dosa ini, saya sarankan selesai ibadah ini, saudara bisa ketemu ke Pak Edi, konseling saudaraku. Mungkin saudara berkata, aduh Pak, kalau saya ketahuan dosanya gimana? Saudaraku, lebih baik saudara malu 5 menit ketahuan dosanya daripada selamanya saudara terikat dan saudara tidak mengalami kemenangan saudaraku. Amin. Belajar terbuka. Nah yang kedua saudaraku, dosa apa yang paling sering mengganggu anak Tuhan? Pemberontakan. Saudaraku, pemberontakan kepada pemimpin rohani atau kepada orang tua itu akan menghambat roh Tuhan bekerja dalam hidup saudara, sehingga saudara tidak bisa menangkap isi hati Tuhan. Nah, siang ini mau sampaikan, kalau ada bapak ibu di sini yang atau anak-anak muda yang punya masalah dan pemberontakan, bertobat, bereskan itu di hadapan Tuhan. Entah pemberontakan kepada pemimpin rohani ataupun pemberontakan kepada orang tua, itu harus dibereskan di hadapan Tuhan, saudaraku. Saudaraku, coba saudara baca nanti di kitab Keluaran, dari 10 perintah Tuhan. Dari 10 perintah Tuhan, satu-satunya perintah yang mengandung janji adalah hormatilah ayah dan ibumu. Saudara boleh baca di rumah. Satu-satunya perintah yang di dalamnya ada tergandung yang ada mengandung janji berkat. Cuma hormatilah ayah dan ibumu. Bukan berarti kalau tidak mentaati yang lain tidak diberkati, tetap diberkati. Tapi ada berkat spesial saudaraku kalau saudara mentaati, menghormati pemimpin saudara, entah itu pemimpin rohani atau orang tua saudara. Nah,
Saya bersyukur saudaraku, hari-hari ini gereja Tuhan di Indonesia dan di Jakarta, Jabodetabek ini begitu banyak. Tapi yang sangat menyedihkan saudaraku, ada begitu banyak gereja dibuka dari hasil pemberontakan. Nah, ada gereja saudaraku yang gembalanya khotbah cuma 2 bulan sekali. Selebihnya ngundang pembicara luar. Saya sangat kagum dengan Pak Edi dan Ibu. Kalau saya dapat kiriman, wah, mayoritas yang khotbah Pak Edi, saudaraku. Ini gembala sejati, saudaraku. Ada seorang, saya pernah membaca bukunya Kenneth Hagin. Nah, dari situ saya ada pengertian, saudaraku. Ciri-ciri seorang hamba Tuhan dipanggil seorang menjadi gembala, dia bisa menyiapkan khotbah dengan tema yang berbeda. Nah, ngeceknya gini, kalau seorang pendeta, dia bisa nggak menyediakan tema khotbah dalam setahun minimal 24 tema khotbah? Kalau nggak bisa, itu namanya bukan gembala, saudaraku. Dia tidak dipanggil gembala. Saya pernah lagi, saudaraku, diundang melayani seorang ibu, saudaraku, anaknya bermasalah dengan kejiwaan. Akhirnya setelah selesai mendoakan ibu ini, ngobrol-ngobrol dengan ibu ini, dia cerita, Pak, gembala kami unik. Oh, uniknya gimana, Bu? Gembala kami itu kalau khotbah hanya kalau dalam bulan itu ada minggu kelima. Loh, kok bisa? Ya iya, selebihnya undang pembicara luar. Berarti misalnya bulan Januari, bulan Februari, hari minggunya cuma 4, nggak khotbah. Iya, Pak. Dan ternyata, saudaraku, pendetanya itu sebelum memberontak dengan gembala sebelumnya, saudaraku. Sedih, saudaraku. Begitu banyak orang buka gereja karena pemberontakan, saudaraku. Kenapa dia khotbah cuma sebulan sekali atau 2 bulan sekali? Saudaraku, orang yang memberontak, dia tidak bisa menangkap isi hati Tuhan, saudaraku. Mentaati pemimpin gereja yang kelihatan aja nggak bisa, apalagi mentaati Tuhan yang kelihatan, saudaraku. Nah, dosa yang ketiga, saudaraku, itu kepahitan, saudaraku. Nah, saudaraku, kepahitan ini juga menghambat kita bisa mengenal isi hati Tuhan. Nah, karena itu, saudaraku, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara pada siang ini yang menyimpan kepahitan, kebencian, kekecewaan, belajar mengampuni, saudaraku. Saya tahu mengampuni itu gak enak, saudaraku. Tapi suka gak suka, kita harus lakukan itu. Kita harus lepaskan pengampunan, saudaraku. Dan karena sudah melepaskan pengampunan, saudara akan lihat anugerah Tuhan luar biasa. Tadi saya cerita, saudaraku, saya mengebalakan mulai dari 11 orang, terus nambah. Saudara tahu, ketika jemaat yang saya layani baru 15, 6 orang memberontak, saudaraku. Kalau misalnya saudara punya jemaat ratusan, memberontak 6 orang nggak kelihatan, saudara. Ini jemaat yang saya layani cuma 15 orang, 6 orang memisahkan diri, kan kelihatan, saudaraku. Tapi puji Tuhan, Tuhan gantikan yang lebih taat, yang lebih tunduk, saudaraku. Nah, saudaraku, belajar taat, belajar membuang kepahitan. Nah, jadi saudaraku, bagaimana mengatur bosan? Yang pertama, minta roh hikmat dan wahyu. Yang kedua, buang segala yang kotor, saudaraku. Nah, yang ketiga, saudaraku, kita lihat dari Yakobus 1 ayat 25. Ayat sesudahnya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi, saudaraku, yang ketiga, meneliti. Apa artinya meneliti? Jangan membaca Alkitab serampangan, saudaraku. Saya pernah hadir di satu gereja, gembalanya menyatakan begini, saya nggak tahu di sini pernah disampaikan ini enggak, Bapak Ibu, saya minta jemaat pekerja baca Alkitab 10 pasal tiap hari.
kelihatannya sih rohani saudaraku. Nggak salah saudaraku baca Alkitab 10 pasal. Cuma tergantung kita saudaraku. Nah, kalau saudara dipanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan full time, silakan baca Alkitab 10 pasal. Nah, kalau saudara berprofesi sebagai pedagang atau usahawan, baca 10 pasal, itu pasti bacanya akan keburu-buru saudaraku. Yang terpenting saudaraku, bukan berapa banyak pasal yang saudara baca, tapi apakah saudara melakukan apa yang saudara baca saudaraku. Nah saudara, tadi saya katakan saya sampaikan jumlah pasal di Alkitab itu ada 1189. Nah saudaraku, kalau saudara membaca bagaimana dia membaca sebanyak itu? Nah, saya hitung dalam setahun itu kalau dibagi 365 rata-rata 4 pasal. Nah, kalau saudara bisa 4 pasal silakan. Tapi setidak-tidaknya saudaraku, bacalah 1 pasal sehari. Jangan terlalu banyak, jangan juga tidak sama sekali saudaraku. Ini fatal saudaraku. Nah, yang keempat di sini dikatakan melakukannya. Nah, kalau saudara meneliti firman Tuhan, saudara akan dapat sesuatu. Apalagi kalau sebelumnya saudara minta roh hikmah dan wahyu. Tapi saudaraku, sekalipun saudara dapat kebenaran yang dahsyat, kebenaran yang luar biasa, hidup saudara akan berubah kalau saudara tidak melakukannya. Sekali lagi, sekalipun saudara dapat kebenaran yang luar biasa, hidup saudara tidak akan berubah kalau saudara tidak melakukannya. Meneliti dan melakukan harus dikerjakan bersama-sama saudaraku. Amin. Nah, kita lihat Yakobus 1 ayat 26. Firman Tuhan berkata, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Nah saudaraku, yang terakhir saudaraku, belajarlah memperkatakan firman Tuhan saudaraku. Apa sih yang disebut hidup dalam iman? Hidup dalam iman, saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara memperkatakan dan melakukan firman Tuhan. Itulah yang dinamakan hidup di dalam iman saudaraku. Nah, saya mau cerita kesaksian hidup saya saudaraku. Bagaimana ceritanya bisa Tuhan bawa saya keliling Indonesia saudaraku. Di tahun 2008 Tuhan beri kesempatan kepada saya melayani seminar pelayanan kesemua di Lampung. Nah, setelah melayani itu saudaraku, tiba-tiba tercetus ide. Tuhan menyatakan, kamu harus mengajar gereja-gereja Tuhan di Indonesia tentang bagaimana melayani orang sakit. Tapi ada persoalan, gimana Tuhan caranya saya mengajar gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia tentang pelayanan kesembuhan? Nah, Tuhan kasih ide, kamu harus menulis buku. Hah? Menulis buku? Bagaimananya cara saya menulis buku? Pertama, menulis buku perlu uang, perlu modal. Kalaupun saya ada modal saudaraku, lalu buku itu saya cetak, saya taruh di toko buku yang terkenal, misalnya Gramedia, siapa yang mau beli? Gak ada yang kenal siapa saya saudaraku. Saya juga tidak punya koneksi pendeta saudaraku. Orang tua saya bukan pendeta terkenal. Nah, tiba-tiba saudaraku, ketika saya jalan melewati toko buku, Tuhan berkata, kamu datang ke toko itu, kamu beli peta. Nah, saya beli peta. Setiap kamu berdoa untuk satu provinsi, kamu berkatakan, dalam nama Tuhan Yesus, aku akan berkhotbah di provinsi ini. Dalam nama Yesus, aku akan berkhotbah di provinsi itu. Dan saudaraku, oleh kemurahan Tuhan, Tuhan sudah bawa saya khotbah di 16 provinsi saudaraku. Saudaraku, ketika saudara menerima firman Tuhan, perkatakan saudaraku. Coba kita lihat 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya
di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bil-bilnya kamu sembuh. Nah, saudaraku, dulu ketika saya melayani orang sakit, ada dua hasil, saudaraku. Orang itu sembuh atau tidak. Nah, kalau dia sembuh gak jadi masalah. Tapi ada orang tertentu saya doakan gak terjadi sembuh. Mereka selalu saya bagikan ayat ini, saudaraku. Saya berkata, ibu tetap percaya ya, percaya oleh darah Yesus ibu sudah disembuhkan. Lebih dari 100 orang saya ajarin seperti itu. Saudara tahu, dari 100 orang yang terima kesembuhan cuma berapa? 1. Saya pikir, kenapa ya saya ajarkan orang ini, oleh bil-bilnya kamu sudah disembuhkan. Kok yang menerima kesembuhan cuma 1? Akhirnya saya baca lagi ayat ini, saya baca dan renungkan. Nah, saudaraku, inilah pentingnya meneliti firman Tuhan, saudaraku. Bukannya sekedar baca, saya baca. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati dalam dosa hidup oleh kebenaran, untuk kebenaran. Kalimat hidup untuk kebenaran ini menjadi rema dalam hidup saya, saudaraku. Jadi tidak cukup hanya mengajarkan orang yang tidak sembuh, Bapak Ibu percaya oleh bil-bil ibu disembuhkan. Orang ini harus diajar hidup di dalam kebenaran. Dan mulai saat itu, saudara, lebih banyak lagi orang mengalami kesembuhan. Nah, saudaraku, belajar memperkatakan firman Tuhan. Sekali belajar memperkatakan firman Tuhan. Nah, saudaraku, ada banyak orang berdoa, tapi kenapa tidak menerima hasil? Apa yang saudara perkatakan, saudaraku? Misalnya saudara sakit, didoakan oleh Pak Edi, lalu saudara cerita kemana-mana, tadi saya didoakan Pak Edi, puji Tuhan. Terus besok ketemu lagi ada teman bertanya, Pak, bagaimana? Kayaknya makin parah ya. Jangan berkata seperti itu, saudara. Ucap syukur, perkatakan firman Tuhan. Nah, tadi saya berkata, tadi saya katakan kepada saudara, firman Tuhan tidak mengajarkan kita lari dari kenyataan. Nah, sekarang bagaimana kalau kenyataannya belum terjadi? Nah, tadi saya katakan meneliti. Nah, kebiasaan saya, nah saudara boleh tiru juga boleh. Kalau saya menerima janji Tuhan, misal ayat ini ya, saya sudah praktekkan ayat ini, kok nggak terjadi ya? Nah, kebiasaan saya baca pasal sebelumnya atau pasal sesudahnya. Biasanya saya dapat sesuatu, kenapa itu belum terjadi dalam hidup saya? Nah, sebagai contoh yang simpel aja, saudaraku. Misal tentang perpuluhan, saudaraku. Alkitab menyatakan ketika saudara memberi perpuluhan, Allah membuka tiap langit sehingga Tuhan mencurahkan berkat kepada saudara sampai berlimpahan. Nah, pertanyaannya, saudara setelah saudara memberi, saudara mengalami sudah mengalami kelimpahan atau belum? Nah, kalau belum, baca ayat sebelumnya, baca ayat sesudahnya. Dulu ketika saya membaca ini, Tuhan, saya memberi perpuluhan, kok nggak mengalami kelimpahan ya? Roh Kudus menggerakkan, baca ayat-ayat ini lebih teliti lagi. Ada ayat, saudaraku, di dalam Malaikat 3 berkata, Tuhan akan memberkati ladangmu. Nah, dari sini saya dapat hikmat. Oh, berarti saya harus hidup di dalam ladang yang sudah Tuhan siapkan kepada saya. Lalu di situ ada ayat juga mengatakan ada persembahan khusus. Oh, saya terbuka. Nah, akhirnya saya diberkati oleh kebenaran disampaikan oleh John Avanzini. Pernah ada seorang anak Tuhan
menyatakan nulis surat ke John Avanzi, Brother John, saya sudah lebih dari 10 tahun memberi perpuluhan, tapi kenapa saya tidak mengalami kelimpahan? John Avanzi membaca ayat ini, akhirnya dia dapat dari Tuhan. Saudaraku, ketika saudara memberi perpuluhan, ini yang terjadi di alam roh. Tuhan membuka tingkat-tingkat surga. Yang percaya katakan amin. Tetapi banyak sedikitnya berkat yang akan saudara terima tergantung persembahan khusus yang saudara berikan, saudara. Nah, makanya saya belajar dari pengalaman ini ya. Saya tanya kurang lebih beberapa tahun yang lalu, istri saya, anak saya mau ulang tahun Desember ini, butuh dana berapa? Oh sekian, ya sudah. Oh sekian, ya udah. Nah kita nabur sekian. Nah tiba-tiba di kemudian hari istri saya, wah ini kurang. Lah kenapa kamu ngomong butuhnya sekian? Ya saya menabur, saya dapat sekian dulu. Nah makanya saudaraku, ini perlu hikmat dan wahyu saudaraku. Nah kalau saudara dapat wahyu Tuhan, saudara akan tahu berapa yang harus saudara tabur, saudaraku, dan kehidupan saudara akan berkecukupan, bahkan berlimpah. Biarpun pandemi, anggaplah pandemi akan berlangsung 5 tahun lagi, kalau saudara mendapat wahyu Tuhan, saudara akan dicukupi oleh Tuhan, saudaraku. Amin. Jadi mulai besok, saudaraku, baca Alkitab memang berubah. Oke, saudaraku. Jadi tidak panjang-panjang saya sampaikan. Jadi saya ingatkan yang pertama, ketika saudara membaca Alkitab, minta roh hikmat dan wahyu. Yang kedua, buang segala yang kotor. Yang ketiga, saudaraku, meneliti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara nggak ngerti, tanya Pak Edi dan Ibu Edi, saudaraku. Yang keempat, lakukan firman Tuhan. Sehebat apapun firman Tuhan yang saudara terima, kalau saudara nggak lakukan, hidup saudara akan berubah. Yang kelima, saudaraku, belajar memperkatakan firman Tuhan. Nah, kebetulan ini masih masa pandemi, saudara. Saya punya kebiasaan gini ya. Saya diingatkan Tuhan untuk menceritakan saudara kepada saudara. Saya kalau memberi, saya punya kebiasaan gini. Saya bukan cuma hanya sekedar memberi, tapi ini bukan berarti saya hitung-hitungan dengan Tuhan ya, enggak, saudara. Saya memperkatakan begini, dalam nama Tuhan Yesus. Misalnya saya memberi hari ini, saya catat Tuhan, saya nggak hitung-hitungan sama Tuhan, saya cuma belajar memerintah dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum tanggal sekian, aku akan menerima berkat 12 kali lipat dari yang aku beri. Dan itu, saudara, saya mau bersaing, itu lebih sering kejadiannya, saudara. Lebih sering terjadinya daripada enggaknya. Nah, jadi belajar memperkatakan firman Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Saudaraku, saya berdoa setiap saudara akan mengalami terobosan. Saya tahu ada banyak di antara saudara. Kenapa saya katakan ada banyak di antara saudara? Karena di jemaat saya juga seperti itu, saudaraku. Ada banyak di antara saudara mulai mungkin ketakutan. Waduh, pandemi sudah mulai menurun. Tiba-tiba Omikron namanya. Ada lagi varian baru. Saya mau katakan, sekalipun ada ratusan varian baru muncul, kalau saudara hidup di dalam firman Tuhan, saudara berhasil mengatasinya. Amin. Amin. Jadi saudara, kita datang ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan, buat firman-Mu yang sudah disampaikan di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biarlah firman Tuhan ini Tuhan digenapi Tuhan. Biarlah firman ini digenapi Tuhan. Biarlah setiap umat-Mu yang di tempat ini Tuhan, tanpa terkecuali mereka mulai terobosan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin, haleluya. Koramasakaya namakara. Kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
ada pesan Tuhan yang harus saya sampaikan kepada saudara. Tolong tenang, saudaraku. Tuhan menyatakan tahun-tahun atau bulan-bulan yang lalu engkau mengalami masa-masa tertekan. Tapi ingat firman Tuhan di Matius 11 ayat 28. Firman Tuhan berkata, engkau yang letih lesu, datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan memberi kelegaan. Tapi ingat, ada kelanjutan dari ayat itu. Firman Tuhan berkata, pikulah kuk. Ketika saudara pikul yang kuk, firman Tuhan menyatakan saudara akan mengalami ketenangan. Saudaraku, jangan, Tuhan menyatakan, jangan cuma kejar kelegaan, tapi kejarlah ketenangan. Ketenangan hanya akan saudara dapatkan kalau saudara memikul kuk. Apa itu memikul kuk? Tuhan menyatakan memikul kuk adalah berjalan dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan ke Bapak atau Ibu. Allah akan mendorong kami agar kami menjadi jemaat, menjadi orang-orang yang selalu merindukan akan firman Tuhan, selalu merindukan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahkan lebih dari itu, jadikan kami orang-orang yang hidup dari firman Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan, dan kami percaya firman-Mu roh dan hidup yang akan memulihkan kehidupan kami, membaharui kehidupan kami, membawa kami kepada kehendak Allah untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Ajar kami memberikan waktu yang terbaik untuk membaca Alkitab, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Yakinkan kami Tuhan bahwa semua hal merenungkan firman Tuhan adalah sangat baik bagi kami, supaya kehidupan kami memuliakan Tuhan, supaya kehidupan kami digerakkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Yesus, diberkatilah kehidupan pribadinya, berkatilah kehidupan keluarga, berkatilah jemaat atau orang-orang yang Tuhan percayakan untuk hamba-Mu. Ajar mereka. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus, biar kemuliaan Allah melingkupi hamba-Mu dan keluarga, juga orang-orang yang dibimbingnya. Terima kasih untuk kedatangan hamba-Mu ini. Terpuji nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, untuk sidang Jumat yang tidak bisa hadir pada saat ini. Di dalam nama Yesus, kami mohon kasih karunia Tuhan, anugerah kemurahan Tuhan, sehingga mereka dapat kembali beribadah bersama kami. Mereka memiliki keberanian untuk beribadah kepada Tuhan, memiliki kerinduan untuk memuliakan Tuhan dalam persekutuan peribadatan seperti siang hari ini. Kami berdoa bagi mereka yang sakit ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, bahwa jika kami beriman, kami percaya, maka firman Allah akan digenapi dalam iman kami. Oleh bilur-bilur Yesus, kami dijadikan sembuh. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan jugalah yang beserta dengan kami. Terpuji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terima damai sejahtera berkat Tuhan, cinta kasih dari Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, kekuatan, penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus beserta dengan kita mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan beserta dengan